Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Arefi Melati dengan NIM 182242106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata. Yuk simak videonya. Pengertian dan istilah hukum perdata. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, sedangkan perdata merupakan pengaturan hak, harta benda, dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Maka pengertian dari hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda yaitu burgerlijk recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Namun, istilah hukum perdata lebih umum digunakan saat ini. Selanjutnya yaitu istilah hukum perdata. Berdasarkan ruang lingkup hukum perdata, istilah hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dalam arti sempit dan hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit merupakan seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata atau BW, misalnya hukum pribadi, hukum benda, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas merupakan seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya. Misalnya, hukum agraria, hukum adat, hukum perdata Islam, hukum perburuhan, dan sebagainya. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Pertama, menurut Profesor Subekti. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua yaitu Profesor Sudikno Mertokusumo. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata merupakan keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Yang ketiga yaitu Sudiman Kartohadiprodjo. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Yang keempat yaitu Sri Sudewi Mahsun Sofwan. Menurut Sri Sudewi Mahsun Sofwan, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dari berbagai penjelasan tentang hukum perdata, dapat kita temukan unsur-unsurnya yaitu yang pertama, adanya kaidah hukum, yang kedua, mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang ketiga, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Substansi hukum perdata. Substansi yang diatur dalam hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu yang pertama, hubungan keluarga. Di dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Yang kedua, pergaulan masyarakat. Di dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.
Sejarah hukum perdata. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah berusaha untuk mengganti seluruh hukum kolonial dengan hukum nasional. Namun, hal itu tidak mencapai hasil yang diinginkan karena adanya perbedaan pandangan dalam pembangunan hukum. Apakah harus menggunakan hukum nasional dan membuang semua hukum kolonial? Atau ingin menggunakan beberapa hukum kolonial? Selain itu, ada juga yang berpandangan untuk menggunakan hukum adat. Pada awalnya, KUH Perdata hanya berlaku bagi orang Belanda. Tetapi kenyataannya, hukum ini sampai sekarang masih digunakan sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam hubungan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa hukum perdata mulanya berasal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar pada 50 sebelum Masehi. Hukum perdata ini juga diberlakukan di Prancis dan bercampur dengan hukum Prancis yang asli. Keadaan ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Louis ke-15. Pada masa pemerintahan Louis ke-15, diadakan usaha untuk menyatukan kedua hukum tersebut yang diberi nama Code Civil des Frances pada tahun 1804. Pada tahun 1807, diundangkanlah kembali menjadi Kode Napoleon. Setelah itu, diubah lagi menjadi Kode Sivil yang mencampurkan hukum gereja, yang didukung oleh Gereja Katolik Roma. Pada tahun 1811, Belanda dijajah oleh Prancis dan Kode Sivil diberlakukan di negeri Belanda. Karena setelah itu Belanda menjajah Indonesia, Kode Sivil yang dulunya berlaku di Belanda juga diterapkan di Indonesia sejak Januari 1848. Berlakunya hukum perdata dari Belanda tersebut berhubungan dengan politik hukum Hindia Belanda yang membagi penduduknya menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa, dan golongan Bumi Putra. Untuk golongan Eropa, terdiri dari semua orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa dan Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan hukum Belanda, serta keturunan mereka. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa terdiri dari orang India, Pakistan, dan Arab. Sedangkan golongan Bumi Putra terdiri dari orang-orang yang menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumi Putra. Penggolongan orang-orang tersebut diatur dalam pasal 163 IS atau Indische Staatsregeling yang berbunyi, bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda, maka diberlakukan padanya hukum perdata yang diberlakukan di negara Belanda. Penggolongan orang-orang tersebut yang diatur dalam pasal 163 IS masih berlaku sampai sekarang berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan diatur dalam pasal 131 IS yang berisi bahwasannya golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang atas dasar asas konkordansi. Bagi golongan orang Timur Asing Tionghoa berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW atau Burgerlich Wetboek
dan hukum dagang dengan beberapa pengecualian. Bagi golongan bumi putra, berlaku hukum perdata adat, hukum yang tidak tertulis namun hidup dalam perilaku rakyat sehari-hari. Hukum perdata sebagai norma hukum. Hukum perdata sebagai norma hukum memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hukum bertujuan untuk melindungi pergaulan masyarakat. Yang kedua, hukum memandang manusia sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai individu. Yang ketiga, hukum tertuju pada perbuatan manusia, bukan sikap batin. Yang keempat, hukum bersikap heteronom, diletakkan pada kekuasaan di luar diri manusia. Dan yang kelima, paksaan atau sanksi pada hukum berasal dari suatu organ, yaitu penguasa. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentukannya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan, dan dapat dibaca. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal atau formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidik asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi, atau pandangan mengenai keagamaan dan kesusilaan, penelitian ilmiah, keadaan geografis, dan perundangan internasional. Sedangkan sumber hukum formal atau formil adalah tempat untuk memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Contohnya, undang-undang, jurisprudensi, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Menurut Vollmar, sumber hukum perdata dibagi menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam perkara perdata. Contohnya, tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dengan adanya putusan tersebut, maka pengertian melawan hukum
tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum. Dari keempat sumber hukum tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya, kaidah hukum perdata tertulis terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan atau hukum adat. Secara khusus, terdapat 9 sumber hukum perdata tertulis di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving atau yang biasa disingkat AB. AB ini merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut Staatsblad 1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847 yang terdiri atas 36 pasal. Sumber yang pertama ini merupakan rangkaian dari ketentuan-ketentuan umum yang dimiliki oleh Belanda dan kemudian diterapkan di Indonesia. Ketentuan umum tersebut dijadikan sebagai pedoman yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW Burgerlijk Wetboek. KUH Perdata merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Sebenarnya, sumber hukum Burgerlijk Wetboek memiliki kesamaan dengan sumber hukum tertulis yang pertama. Perbedaannya terletak pada asas yang digunakan, yaitu pada sumber ini menggunakan asas konkordansi. Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri atas 754 pasal, meliputi buku 1 yaitu tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. Secara umum, dalam undang-undang ini diatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat, yaitu hukum yang menjadi karakter bangsa Indonesia sendiri. Sumber yang kelima berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. Undang-undang ini membuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan yang tidak berlaku secara penuh. Selain berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sumber hukum ini juga mempertimbangkan landasan hukum adat. Sumber yang keenam yaitu berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai kredietverband dalam Staatsblad 1908
nomor 542 sebagaimana telah diubah dalam Staatsblad 1937 nomor 190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum di dalam buku 2 KUH Perdata dan Staatsblad 1937 nomor 190 adalah karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia. Sumber hukum ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah beserta benda-benda berlingkup sama. Sumber yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan benda tertentu. Hal ini berkaitan dengan transaksi yang biasa dilakukan di dalam lingkup kehidupan masyarakat. Sumber yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan atau LPS. LPS ini berfungsi untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan hukum perdata. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Sumber hukum ini mengatur mengenai lembaga jaminan simpanan yang biasa berlaku pada perbankan. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi partisipan dalam penjaminan simpanan. Sumber hukum tertulis yang terakhir yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Sumber hukum tertulis yang terakhir ini mengatur mengenai kompilasi hukum agama Islam. KHI mengatur 3 hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata dibagi menjadi 2, yaitu sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dan sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Sedangkan sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata ada 4 buku, yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum perorangan dan hukum keluarga kategorinya akan ditemukan pengaturannya di KUH Perdata di buku 1 tentang orang. Hukum kekayaan ada pengaturannya di KUH Perdata di buku 2 tentang benda dan buku 3 tentang perikatan. Hukum waris ada pengaturannya di KUH Perdata di buku 2 tentang benda. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Yang pertama yaitu hukum tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, yaitu peraturan dalam hal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya, serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Hukum perorangan merupakan keseluruhan norma hukum
yang mengatur mengenai kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Kecakapan ini bertindak dalam hal lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Yang kedua yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan. Hukum keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Di dalam KUH Perdata, hukum satu ini disebutkan dalam aturan buku 1 yang berjudul tentang orang. Yang ketiga yaitu hukum kekayaan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang bersifat seperti ini umumnya bisa dipindahtangankan kepada orang lain. Hukum kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kekayaan absolut dan hukum kekayaan relatif. Hukum kekayaan absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Di dalam KUH Perdata, hukum ini disebutkan dalam aturan buku 2 tentang benda dan buku 3 tentang hukum perikatan. Yang keempat yaitu hukum waris. Hukum waris memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Selain itu, hukum waris juga mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris di dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2 yang berjudul tentang kebendaan. Sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku 1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang, pengertian hukum orang dalam arti luas juga meliputi hukum keluarga. Buku 2 tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Buku 3 tentang perikatan. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari UU maupun perjanjian. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, buku 4 KUH Perdata juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataan. Contoh kasus hukum perdata. Kasus ini berasal dari Sleman pada tanggal 17 November 2011. Pengadilan Negeri Sleman akhirnya mengeksekusi tanah milik Juminten di Dusun Pesanggerahan, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman. Saat proses eksekusi tanah tersebut, Pengadilan Negeri Sleman membawa sebuah truk
untuk mengangkut barang-barang pemilik rumah, serta backhoe untuk menghancurkan rumah yang tampak baru berdiri di atas tanah seluas 647 meter persegi. Lokasi tanah yang berada di pinggir jalan Kaliurang KM 17 merupakan tanah sengketa antara Juminten dengan Susilowati Rudi Soekarno sebagai pemohon eksekusi. Kasus hukum yang telah berjalan selama 7 tahun ini berawal dari masalah utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Utang yang dimaksud di sini adalah Juminten berhutang tentang pembuatan sertifikat tanah serta tidak mau mengganti rugi uang yang sudah diberi oleh Susilowati. Susilowati telah membeli tanah dan juga sebidang tanah milik Ibu Juminten lainnya di daerah Jalan Kaliurang KM 15 seharga 335 juta. Total tanah ada 997 meter persegi. Masalahnya berawal saat termohon atau Juminten tidak mau diajak ke notaris untuk menandatangani akta jual beli padahal Susilowati sudah membayar lunas. Kasus ini sebenarnya telah sampai tingkat kasasi, bahkan peninjauan ulang. Dari semua tahap, Susilowati selalu memenangkan perkara. Pihak Juminten yang tidak terima karena merasa tidak pernah menjual tanah milik mereka, berencana menuntut kembali dengan tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Analisa contoh kasus hukum perdata. Hukum perdata berisi tentang hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan. Kasus ini termasuk kasus perdata khususnya perikatan, karena telah terjadi persetujuan antara Juminten dengan Susilowati dalam hal jual beli tanah. Dalam hukum perdata, peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai hukum perikatan adalah jika terjadi suatu ikatan persetujuan antara dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dalam lingkup hukum kekayaan. Tetapi dalam kasus ini telah terjadi suatu sengketa tanah antara Juminten dan Susilowati. Sengketa ini berawal dari utang piutang, yang mana Juminten berhutang tentang pembuatan sertifikat tanah serta tidak mau mengganti rugi uang yang sudah diberi oleh Susilowati. Dalam kasus ini, Juminten dianggap merugikan Susilowati karena sudah dianggap menipu, di mana Juminten tidak mau membuat akta sertifikat tanah, dan dari itu pula Juminten tidak mau mengganti dengan uang, karena Juminten beranggapan tidak pernah menjual tanah miliknya kepada Susilowati. Padahal, penyimpanan atau pendaftaran tanah itu wajib demi terlaksananya kepastian hukum. Sehingga, Juminten dianggap ingkar janji atau wan prestasi atau tidak memenuhi perikatan tersebut. Dalam permasalahan ini, pihak Juminten telah melanggar Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1366 yang berbunyi, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.